Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang 3 putera Nabi Nuh alaihi salam dan sejarah ras dan bangsa di dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Sudah menjadi keniscayaan bahwa kita hidup di dunia ini dihadapkan dengan berbagai ragam dan corak dinamikanya, termasuk dalam hal urusan dan ras dan bangsa. Hal ini juga sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ras etnis, supaya kamu saling kenal mengenal, agar bisa hidup rukun. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah paling maha mengetahui lagi paling maha mengenali." Al-Hujurat ayat 13. Menurut A.L. Kroeber, ras manusia dibagi menjadi 4 golongan. Ras Mongoloid, berkulit kuning, adalah ras manusia yang sebagian besar menetap di Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar di lepas pantai timur Afrika, beberapa bagian India Timur Laut, Eropa Utara, Amerika Utara, Amerika Selatan dan Oseania. Ras Negroid, berkulit hitam, adalah ras manusia yang terutama mendiami benua Afrika di wilayah selatan Gurun Sahara. Keturunan mereka banyak mendiami Amerika Utara, Amerika Selatan dan juga Eropa serta Timur Tengah. Ras Kaukasoid, berkulit putih, adalah ras manusia yang sebagian besar menetap di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara. Keturunan mereka juga menetap di Australia, Amerika Utara, sebagian dari Amerika Selatan, Afrika Selatan dan Selandia Baru. Ras-ras khusus yaitu ras manusia yang tidak dapat diklasifikasikan dalam keempat ras pokok, antara lain, Busman, penduduk di daerah Gurun Kalahari, Afrika Selatan, Fedoid, penduduk di daerah pedalaman Sri Lanka, Polinesian, Kepulauan Mikronesia dan Polinesia, serta Ainu, penduduk di daerah Pulau Karafuto dan Hokkaido, Jepang. Ras adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotipe, asal-usul geografis, tampang jasmani dan kesukuan yang terwarisi. Namun dari manakah berasalnya ras tersebut? Jika kita merunut kembali kepada sejarah asal-muasal manusia, Adam sendiri adalah manusia pertama di bumi sebagai orang yang pertama kali membangun peradaban di dunia bersama istrinya Hawa. Dari merekalah kemudian lahir Habil, Kabil, Syits dan seterusnya hingga Nabi Nuh. Jarak Nabi Nuh dengan Nabi Adam berkisar 10 generasi. Pada masa Nuh kemudian populasi manusia mengalami perampingan, pada peristiwa air bah besar, sehingga diyakini bahwa umat manusia sekarang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Beliau memiliki 4 orang anak laki-laki, satunya tenggelam dalam banjir dan ketiga lainnya selamat. Nah, dari ketiga anak lelaki inilah kemudian lahir ras-ras yang ada di dunia. Al-Kolkosyandi di dalam Nihayat Al-Arab fi Marifat Ansab Al-Arab menyebutkan telah ada kesepakatan di kalangan para ahli nasab, genealogis, dan para sejarawan bahwa seluruh ras manusia yang ada setelah Nuh adalah selain orang yang bersamanya di kapal. Atas makna ini ditafsirkan firman Allah, yaitu, putra cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah, yang banyak bersyukur. Quran Surat Al-Isra ayat 3. Dan bahwa mereka semua punah dan tidak menurunkan keturunan. Kemudian, mereka sepakat bahwa seluruh keturunan manusia sekarang adalah dari 3 putra Nuh. Allah berfirman, dan kami jadikan putra cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat Al-Safat ayat 77. Ahli tafsir di kalangan tabi'in, Imam Qatadah, menafsirkan, manusia semuanya adalah keturunan Nuh alaihissalam. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah, 1/115. Allah tidak menjadikan seorang pun yang bersama Nabi Nuh dari orang-orang yang beriman anak dan keturunan kecuali Nuh alaihi salam saja. Semua yang ada di muka bumi sekarang dinisbatkan kepada ketiga anak Nabi Nuh yaitu Sam, Ham dan Yafis. Al-Hamawi dalam Mujam Al-Buldan, 2/84 menjelaskan, orang pertama yang turun kapal adalah Nuh alaihi salam. Ketika beliau keluar dari kapal, beliau bersama 80 manusia, mereka membangun tempat tinggal di tempat itu dan menetap di sana. Kemudian mereka tertimpa wabah penyakit,
sehingga 80 orang tersebut meninggal kecuali Nuh alaihi salam dan anaknya. Maka beliau adalah Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Keempat keturunan Nuh adalah Kanan, Yafet, Sam, dan Ham. Kanan tewas saat terjadi banjir bah besar, maka tersisalah 3 putra Nuh, dan setiap umat dari seluruh umat yang ada di bumi saat ini kembali nasab salah satu dari 3 putra Nuh, tentu saja bersama dengan beragam pendapat mengenai hal itu. Dalam Atlas Sejarah Nabi dan Rasul karya Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Mahluts, dijelaskan tentang kehidupan setelah bencana dahsyat tersebut terjadi, rombongan pun mulai keluar dan kemudian menetap di daerah tersebut. Tulisnya, ini menjadi babak baru dalam peradaban manusia karena merekalah yang menjadi manusia pertama yang masih tersisa, yang masih hidup karena selamat dari bencana air bah tersebut. Tak memutuskan untuk menetap dalam satu wilayah selamanya, rombongan ini kemudian menyebar dan mulai bermigrasi, mereka menuju ke arah barat daya, yang kini menjadi Jazirah Arab, kemudian menyebar lagi. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Nuh mendoakan ketiga putranya, Nuh mendoakan keturunan Sam menjadi nabi-nabi dan rasul, Nuh mendoakan keturunan Yafit untuk menjadi raja-raja, sedangkan dari keturunan Ham dia doakan agar menjadi abdi dari keturunan Yafit dan Sam. Putra tertua Nabi Nuh, yaitu Yafet, memutuskan untuk bermigrasi ke arah timur. Kelompok putra Nuh yang lainnya sebagian bergerak ke arah tenggara menuju kawasan India, kelompok lainnya bergerak menuju ke arah barat daya menuju ke Afrika, dari sana mereka terus ke arah utara dan membangun peradaban. Putra Nabi Nuh yang termuda yang selamat, yaitu Ham beserta istri dan keluarganya, bergerak menuju ke arah selatan, lalu memutuskan menetap di selatan Irak setelah permukaan bumi sudah mengering dan terlihat hamparan tanah subur yang sangat luas di sana. Yafet adalah nenek moyang ras Yafetik, Ham menjadi nenek moyang ras Hamitik dan Sem adalah nenek moyang ras Semit. Ibnu Abbas menceritakan bahwa keturunan Sam menurunkan bangsa kulit putih, Yafit menurunkan bangsa berkulit merah dan coklat, sedangkan Ham menurunkan bangsa kulit hitam dan sebagian kecil berkulit putih. 1. Yafet bin Nuh. Ibnu Tabari menyebutkan istri Yafit bernama Arbasisah binti Marazil bin Al-Darmasil bin Mehujel bin Ahnuh bin Kain bin Adam dan darinya Yafit menurunkan 7 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, yaitu Gomer, Marihu, Wail, Yawan, Tubal, Haushil dan Tiras, sedangkan versi lain menyebutkan Gomer, Magog, Tiras, Javan, Yawan, Meseh, Tubal, Enmadai. Anak perempuan dari Yafit adalah Sabokkah. Ketika Nuh menginjak usia lanjut, ia mendoakan agar keturunan Gomer menjadi raja-raja, karena mereka berdua ini melayani kakeknya di saat usianya lanjut. Gomer, Kumer, bin Yafet memiliki anak Turk, dari sinilah muncul bangsa Turki, termasuk di dalam ras mereka adalah Kapjak, Tatar, dan Hazlajiyah yang merupakan bangsa Gus, Kusan, negeri-negeri Al-Saf yaitu Gor, Elan, Sharkes, Askesi, dan Rusia, seluruhnya dari ras Turki. Dari sinilah lahir orang Skythia, Turkik, Armenia, Wales, Pik, Irlandia, Jerman, Shakalibah, orang-orang Slaves, Slavia, dari keturunan Esikanar bin Togarma bin Gomer bin Yafet. Dari Magog bin Yafet kemudian lahir sebuah bangsa yang kita kenal sebagai Yakjud-Makjud, Gog-Magog, yang masih rahasia hingga sekarang, ras Cina, termasuk bangsa Cina, Jepang, Korea, Indo-China, Melayu, dan Indonesia, Pen, dari keturunan Sin bin Magog bin Yafet. Titas, Tyrus, bin Yafet, Thracians, tetapi orang Yunani mengubah nama mereka menjadi orang Thrace. Keturunan Tiras adalah orang-orang Traisa, Goth, Jute, Teten. Muhammad ibn Jarir al-Tabari menceritakan bahwa Tiras memiliki seorang putra bernama Batawil, yang memiliki putri bernama Karnabil, Bah, dan Arsal menjadi istri Kus, Put, dan Kanaan. Ketiga orang ini adalah putranya Ham bin Nuh. Dari Yunan, Yawan, bin Yafet melahirkan bangsa Yunan dan mereka terpecah menjadi 3 kelompok. Yunan memiliki 3 anak yaitu Laten, Greeks, dan Kutem. Orang-orang Litan adalah keturunan Laten bin Yunan, bangsa Greek, keturunan Greeks bin Yunan. Orang-orang Keitim berasal dari keturunan Kutem bin Yunan dan kepada kelompok inilah kembali hierarki nasab bangsa Romawi. Dari Meseh bin Yafet menurunkan Asban, suatu koloni dari Isyavan yang menetap di Syria, Mesir, beberapa daerah Afrika Utara yang lain dan Spanyol. Dari putra Tubal, Katubal, bin Yafet turut serta bersama rombongan Meseh yang menghuni dataran Afrika Utara sampai ke semenanjung Iberia, Spanyol dan Portugal, dan kediaman mereka di sebelah barat ke arah utara di bagian utara Laut Rum, Laut Tengah,
melahirkan bangsa Leman, yaitu orang Tabal, Georgia, Italia, Iliria, Liberia dan bangsa Saskue, bangsa Franks, Perancis, dari putra Tubal bin Yafet. Dari keturunan Madai bin Yafet melahirkan bangsa Dailam, yaitu orang Madea, yang oleh orang Yunani disebut Medes. Dari sini muncul orang-orang Mitanni, Manai, Media, Parsi, Persia Iran, Indo-Arya, Kurdi. 2. Sam bin Nuh. Ibnu Tabari menyebutkan istri Sam bernama Solib binti Batawil bin Mehujel bin Ahnuh bin Kain bin Adam dan darinya Sam menurunkan Arfakshat, Arpahasad, Asur, Asyur, Lut, Elam, dan Aram, melahirkan keturunan yang menjadi nenek moyang bangsa-bangsa besar di dunia. Sejarawan Islam seperti Ibn Ishaq dan Ibn Hisham selalu memasukkan nama Sem dalam silsilah Nabi Muhammad. Dari Arpahsad, Arfakshat, Arpahasad, bin Sam melahirkan bangsa Ibrani dan Arab, dari jalur Amir bin Shaleh bin Arpahsad bin Sam, dari sini juga melahirkan bangsa Hind dan Sin melalui jalur Yoktan bin Eber bin Soleh bin Arfakshat, dari jalur Yoktan juga melahirkan bangsa Saba, melalui jalur Arfakshat ini banyak melahirkan nabi seperti Nabi Ibrahim, Daud, Isa hingga Nabi Muhammad. Arfakshat inilah yang kemudian garis keturunannya menjadi cikal bakal lahirnya dua suku bangsa Arab yaitu suku Kohtan dan suku Adnan, yang mana keduanya akan bertemu pada silsilah dari Abir, Eber. Suku Kohtan, Kohtaniyun, adalah berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Kohtan bin Abir bin Shaleh bin Arfakshat. Suku ini disebut juga suku Arab pribumi, Al-Arab Al-Aribah. Sedangkan suku Adnan, Adnaniyun, adalah berasal dari silsilah Ismail, Bani Ismail, melalui garis keturunannya yaitu Adnan. Suku ini disebut dengan suku Arab pendatang, Al-Arab Al-Mustaribah. Dari Lut bin Sam oleh Ibnu Ishaq menyebutkan Lut kawin dengan anak perempuan Yafit yaitu Sakbah dan melahirkan baginya Faris, Jurjan, dan Ras yang mendiami wilayah Persia. Kemudian dari Lut lahir pula Tasem dan Imlik, kaum Amalikah. Imlik kemudian menurunkan bangsa Amalek yang kemudian menyebar di wilayah Uman, Hijaz, Syria dan Mesir. Dari keturunan Lut ini melahirkan bangsa-bangsa perkasa di Syria yang disebut dengan bangsa Kanaonit. Dari Lut juga menurunkan Fir'aun Mesir, penduduk Bahrain dan Uman yang kemudian dikenal dengan bangsa Jasim, penghuni Madinah seperti Bani Huf, Sa'd bin Hizan, Banu Matar dan Banu Al-Azraq, penduduk Najd yaitu Badil dan Rahil, penduduk Taima adalah keturunan dari Lut bin Sam. Tasem bin Lut berdiam di Yamamah, kota kuno Bahrain, dari keturunan Lut seperti Tasem, Amalek, Umaim dan Jasim menggunakan dialek Arab, sedangkan dari keturunan Lut yang lain seperti Faris menggunakan dialek Farsi, artinya dari jalur Faris bin Lut bin Sam bin Nuh ini kemudian juga melahirkan bahasa Persia. Bangsa yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab adalah Imlik bin Lut setelah kepindahannya dari Babilonia. Dari Aram bin Sam menurunkan Us, Mas, Geter dan Hul. Kemudian Us menurunkan Geter, Ad dan Ubail. Geter bin Aram menurunkan Samud dan Judeis. Mereka ini berbicara dengan bahasa Arab Mudari. Di era kaum Ad, mereka dikenal dengan Ad dari Iram. Ketika kaum Ad dihancurkan maka kaum Samud disebut Iram. Setelah Samud dihancurkan keturunan Iram yang tersisa disebut dengan Arman atau Aramean. Menurut Ibnu Hisham, semua orang Arab adalah keturunan Ismail bin Ibrahim dan Kohtan, yaitu Arfaksad bin Sam. Jauh sebelum itu di kawasan Arabia pernah hidup orang-orang Arab yang lebih tua lagi. Namun semuanya sudah punah. Mereka itu ialah kaum Ad, kaum Samud, kedua-duanya disebut di dalam Al-Quranul Karim, kaum Jadis, kaum Kaldan dan kaum Imlak, kaum Amalikah. Mereka inilah yang disebut dengan suku Arab yang punah, Al-Arab Al-Baidah. Kaum Arab Baidah, yaitu kaum Arab terdahulu yang rincian sejarah mereka tidak dapat diketahui secara sempurna, seperti kaum Ad, Samud, Kaldan dan Amalikah, Amalek. Kaum Ad atau Ad merupakan suku Arab kuno yang dipimpin oleh Ad ibn Kinat, hidup pada masa Nabi Hud As. Kaum Samud merupakan suku Arab kuno juga yang hidup dari 2300 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi di Gunung Atlab dan di seluruh Arab Tengah. Kaum Samud hidup pada masa Nabi Soleh As, Kuam Kaldan hidup di masa Nabi Ibrahim As, sedangkan kaum Amalikah hidup bersama Nabi Ismail As. Selain bangsa Arab, dari Aram ini juga melahirkan bangsa Suryani atau Aram, Syria, nasabnya adalah Suryan bin Nobet bin Mes bin Adam bin Yafet. Dari Ashur, Asyur bin Sam melahirkan bangsa Asyur, Assyria, Kurdi dan bangsa Nabatea, penduduk Babel, Babilonia. Dari Elam bin Sam ini kemudian lahirkan bangsa Iran kuno.
dan menjadi Persia saat berasimilasi dengan keturunan Madai bin Yafet bin Nuh. 3. Ham bin Nuh. Ibnu Tabari menyebutkan istri Ham bernama Nahlab binti Marib bin Aldarmasil bin Mehujel bin Ahnuh bin Kain bin Adam dan darinya Ham menurunkan 4 orang anak laki-laki, yaitu Kus, Put, Kanaan dan Kipti atau Misraim. Dari Kus bin Nuh, Ibnu Tabari menyebutkan istri Kus bernama Karnabil binti Batawil binti Ras dan darinya menurunkan Hapsah, Hind dan Sin, pada akhirnya menetap di India. Di India mereka membentuk kerajaan-kerajaan kuno di India, di mana kebanyakan yang menjadi raja mereka adalah keturunan Hind bin Kus bin Ham bin Nuh. Ketika Nuh menginjak usia lanjut, ia mendoakan agar keturunan Kus menjadi raja-raja, karena mereka berdua ini melayani kakeknya di saat usianya lanjut. Penduduk Barkah pada masa lalu, atau yang dikenal sebagai bangsa Zawilah merupakan keturunan dari Hawilah bin Kus bin Ham. Dari Put bin Nuh, Ibnu Tabari menyebutkan istri Put bernama Bah binti Batawil. Put kemudian berdiam bersama keturunan Kus yaitu Hind dan Sin di wilayah India. Dari Kanan bin Nuh, Ibnu Tabari menyebutkan istri Kanan bernama Arsal binti Batawil binti Ras dan darinya menurunkan bangsa berkulit hitam atau Negro, Nubia, Fezzan, Zan dan Zagawah. Dari Kipti, Misraim bin Nuh, Ibnu Tabari menyebutkan keturunan Mizraim adalah bangsa Koptik dan Barbar, termasuk bangsa Kipti Mesir. Abu Hanifah Al-Dainuri menyebutkan bahwa pada suatu masa, Raja Jam, terjadi kekacauan bahasa, language isolates. Saat itu, putra-putra Nuh di wilayah Babel atau Babilonia atau Mosul atau Kurdi, sekarang Irak, makin memadati wilayah itu. Mereka menggunakan bahasa Suryani, bahasa yang digunakan oleh Nuh. Namun pada beberapa masa berikutnya seiring dengan berpencarnya mereka, terjadilah kekacauan bahasa. Mereka berbicara dengan kelompoknya, keluarga, suku, memakai bahasa dan ungkapannya masing-masing, yang selanjutnya diwarisi oleh keturunannya. Kelompok pertama yang keluar dari Babel berpencar ke utara dan ke timur adalah keturunan Yafet bin Nuh. Mereka 7 bersaudara yaitu, Al-Turk, Al-Hazar, Syaklab, Slavia, Taris, Menes, Kumari, Gomari, dan Sin. Kelompok kedua adalah keturunan Ham bin Nuh, berpencar ke arah selatan, tenggara, dan barat. Mereka juga 7 bersaudara yaitu, Al-Sin, Al-Hind, India, Zandej, Habsi, Ethiopia, Nubah dan Kanaan, bukan Kanaan yang tenggelam saat banjir. Kelompok ketiga adalah Sam bin Nuh, mereka tetap tinggal bersama Jam, Raja Babel, dengan bahasanya sendiri antara lain bahasa Ibrani, Hebreu bahasa Taurat, Suryani, bahasa Injil, dan Arab, bahasa Al-Quran. Mengenai bangsa Indonesia sendiri telah mengalami pecampur bauran ras. Tidak diketahui pasti apakah keturunan yang pasti dari orang-orang Melayu, ada yang mengatakan keturunan Yafets, ada yang mengatakan Ham. Bangsa-bangsa di Nusantara, sebagian besar merupakan hasil pembauran dari 2 komunitas ini, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Mereka merupakan zuriat keturunan dari Yafet bin Nuh, haplogrup IJK, yang berkembang menjadi haplogrup K, kemudian memunculkan ras baru haplogrup No. Dari haplogrup No inilah kemudian muncul bangsa Nusantara, bangsa Austronesia, yang di dalam human Y kromosom DNA, YDNA, haplogroups, dikenali sebagai haplogrup O1AM119. Kesimpulannya adalah berbagai suku bangsa dan ras yang ada di seluruh dunia ini berasal dari satu kelompok manusia, yaitu keturunan Nabi Nuh. Ini yang menyebabkan dunia mengenal bahwa wilayah Timur Tengah merupakan ibu dan pusat dari seluruh dunia. Nabi Nuh memiliki 4 anak yaitu Kanaan, Yafet, Sam, dan Ham. Kanaan tewas saat terjadi banjir bah besar maka tersisalah 3 putra Nuh. Nuh mendoakan keturunan Sam menjadi nabi-nabi dan rasul. Nuh mendoakan keturunan Yafet untuk menjadi raja-raja, sedangkan dari keturunan Ham dia doakan agar menjadi abdi dari keturunan Yafet dan Sam. Yafet adalah nenek moyang ras Yafetik, Ham menjadi nenek moyang ras Hamitik dan Sem adalah nenek moyang ras Semit. Keturunan Sam menurunkan bangsa kulit putih, Yafet menurunkan bangsa berkulit merah dan coklat, sedangkan Ham menurunkan bangsa kulit hitam dan sebagian kecil berkulit putih. Dari Yafet muncul bangsa Turki Yunani, Jerman, Rusia, Cina, Jepang. Dari Sam melahirkan bangsa Suryani, Aramaik, Ibrani, Arab, Persia dan dari Ham melahirkan bangsa India, Afrika, Negro, Koptik, Mesir. Abu Hanifah Ad-Dainuri menganalisis mengapa seluruh penduduk dunia yang berasal dari satu keturunan ini bisa mengalami perbedaan bahasa. Awalnya mereka menggunakan bahasa Suryani,
Tetapi ungkapan yang ada pada setiap kelompok mengalami perubahan dan akhirnya diteruskan pada generasi berikutnya, ujarnya. Dari tulisan ini, kita bisa memahami bahwa miliaran penduduk dunia ini berasal dari satu rahim. Maka, ironis sekali jika kita mengedepankan perbedaan yang ada karena pada hakikat kita semua berasal dari darah yang sama, darah Nabi yang mulia. Wallahualam bissawab. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.